Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas bahwa khilafah ini hanyalah umpan. Apa, Bu? Hanyalah umpan. Umpan agar munculnya rasa fanatik yang berlebihan dari umat Islam kepada agamanya. Sifat fanatik ini adalah sesuatu yang diharapkan, karena nanti suara umat Islam bisa dimanfaatkan oleh mereka, para pelacur politik, orang-orang khilafah, untuk memuaskan para berhala politik atau bos-bos mereka yang sudah membayar mereka, yang sudah mencukupi semua kebutuhan mereka. Kasus yang terdekat, permasalahan nasi anjing. Ketika ada api muncul, maka pasti akan ada orang penyiram bensin. Dalam video tersebut sudah nyata, penyiram bensinnya adalah Ustadz Haikal. Api yang disiram bensin, kita semua tahu apa yang akan terjadi. Akan terjadi kebakaran. Membesar dan membesar akan terjadi ledakan. Bakar rumahnya, rampok isinya. Strategi ini oleh orang-orang khilafah terus dipakai. Padahal Prabowo sudah menyatakan setia kepada Jokowi, setia kepada NKRI. Tapi strategi ini oleh orang-orang khilafah itu masih tetap dipakai karena dianggap berhasil menaikkan elektabilitas mereka di mata umat Islam. Dan mungkin cuma ini satu-satu caranya agar mereka bisa mengganti Pancasila dengan khilafah. Dalam bahasa yang lain, si Ustadz Haikal ini menggoreng isu nasi anjing agar fanatisme umat ini muncul. Ketika fanatisme muncul, akan timbul kemarahan kepada umat non-muslim dan akan berujung kepada kemarahan kepada pemerintah. Ujung-ujungnya pasti ke sana, menggulingkan pemerintahan yang sah. Orang-orang khilafah memang bajingan. Orang-orang khilafah memang iblis. Orang-orang khilafah memang binatang. Ingin mendirikan negara Islam, tetapi cara-cara yang dipakai, cara-cara binatang, cara-cara setan, cara-cara iblis, cara-cara dajjal. Maka yang terbentuk bukan negara Islam, Mas Bro, tetapi negara iblis, negara setan, negara binatang, negara dajjal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ingat, umat muslim dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, pasti ingat benar ayat ini, firman ini. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah hatimu, pemikiranmu, lisanmu, dan perbuatanmu, sehingga agama Allah bisa tegak di bumi ini dengan kesucian. Artinya, jika kalian ingin menegakkan agama Allah di muka bumi ini, pakailah cara-cara yang bersih, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Amanu wa amilus shalih. Cara-cara orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini perintahnya sudah jelas. Kalau kita punya tujuan yang baik, maka awalilah dengan yang baik dan proses-proses yang baik, maka hasilnya pun akan baik, Mas. Jika kita punya tujuan yang baik, tetapi awalannya sudah buruk, proses-proses yang dijalankan pun buruk, maka hasilnya pun bukan kebaikan, tetapi keburukan, kejahatan, dan kezaliman. Itulah orang-orang khilafah. Niatnya memang baik,
ingin menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia. Tetapi cara awalannya sudah salah. Proses-prosesnya salah. Awalnya sudah setan. Prosesnya memakai proses-proses setan. Cara-cara setan. Maka yang terbentuk bukan negara Islam, tetapi negara setan. Awalnya sudah pakai cara-cara binatang. Proses yang dijalankannya adalah cara-cara binatang. Maka negara yang terbentuk adalah negara binatang. Awalnya sudah pakai cara iblis. Prosesnya pakai cara-cara iblis. Maka negara yang terbentuk bukan negara Islam, tetapi negara iblis. Awalnya sudah pakai cara-cara dajjal. Cara-caranya sudah pakai cara-cara dajjal. Maka negara yang terbentuk bukan negara Islam, tetapi negara dajjal. Makanya saya sudah 5 tahun terakhir berpuar-puar, masukin surat ke wali kota, gubernur, menteri, presiden. Karena saking berbahayanya orang-orang khilafah. Kali ini saya akan meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masih menginginkan NKRI tetap berpancasila, NKRI aman, NKRI damai, NKRI tenang dalam lingkaran kebinekaan. Kita semua tidak ingin NKRI jadi Suriah. Kita semua tidak ingin NKRI jadi Libya. Kita semua tidak ingin NKRI jadi Irak. Negara-negara tersebut di dalamnya khilafah yang berkuasa. Akibatnya kehancuran yang didapatkan. Pemerintahnya kalah oleh orang-orang khilafah. Negaranya hancur. Oleh karena itu rakyat dan pemerintah harus bersatu pada menghancurkan orang-orang khilafah yang akan menghancurkan NKRI.